Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan walaupun di tengah masa pandemi ini ya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman belajar santai bareng aku. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita juga harus belajar teman-teman. Yaudah, sebelum kita ke materi, aku mau perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Regina Aprilia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Yaudah, jangan tunggu lama-lama, kita langsung simak materinya. Materi yang akan aku bahas di video ini yaitu tentang sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana, khususnya sistem inkuisitoir dan sistem akuisatoir. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu sistem inkuisitoir dan sistem akuisatoir? Kalau teman-teman belum tahu, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem inkuisitoir. Sistem inkuisitoir berkembang di Eropa sebagai proses penyelesaian perkara pidana dari abad ke-13 hingga abad ke-19. Sistem inkuisitoir menghendaki sebuah proses penyelesaian perkara pidana atas kehendak dari inisiatif penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana. Transparansi terhadap setiap proses penyidikan tidak menjadi motif dari sistem ini. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup bahkan dirahasiakan. Kemudian, konsep yang diusung oleh sistem inkuisitoir ini adalah berdasar pada anggapan yang keliru jika lembaga penyiksaan merupakan bagian yang begitu penting pada sistem ini. Bekerjanya sistem inkuisitoir tidak lebih hanya sebagai lembaga penyiksaan kepada pelaku dalam proses peradilan pidana. Sistem inkuisitoir ini juga membatasi ruang gerak dalam penyelidikan maupun pemeriksaan. Ciri dari sistem inkuisitoir ini yaitu pemeriksaan berlangsung secara rahasia, di mana tujuan pemeriksaannya yaitu mengejar pengakuan. Merujuk pendapat Romli Atma Sasmita, yang menyebutkan bahwa adanya beberapa pentahapan yang ditempuh dalam proses pemeriksaan perkara pada sistem inkuisitoir. Yang pertama, melakukan penanganan perkara pidana bukan karena atas dasar aduan dan laporan, melainkan kehendak subjektif dari penyidik. Kedua, penyidik melakukan kajian perkara terhadap perbuatan kejahatan dan profil si pelaku sebagai dasar untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan barang bukti. Yang ketiga, akuntabilitas proses pemeriksaan perkara tidak mungkin terwujud. Hal ini dikarenakan cara yang ditempuh bersifat tertutup dan rahasia. Keempat, pelaku kejahatan dalam proses pemeriksaan tidak diperkenankan mendapat pendampingan hukum, bahkan sekedar berkomunikasi pada keluarga dan pihak lain. Kelima, orientasi dari proses pemeriksaan semata-mata bertujuan mengejar pengakuan dengan praduga bersalah kepada pelaku kejahatan. Kemudian yang keenam, termasuk hak untuk mengetahui apa yang menjadi isi sangkaan termasuk bukti yang menjadi dasar tuduhan memberatkan tidak diketahui oleh si pelaku. Ketujuh, pemilahan proses pemeriksaan dilakukan secara ketat dan terpisah antara si pelaku dan keterangan para saksi. Kedelapan, tindakan represif pada waktu proses pemeriksaan akan ditempuh tatkala si pelaku tidak mau mengakui secara sukarela perbuatannya. Kesembilan, penyidik melimpahkan berkas secara langsung ke pengadilan setelah selesai proses pemeriksaan. Yang terakhir, proses persidangan tidak menghadirkan terdakwa. Tidak ada pendampingan hukum dan pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang kedua ada sistem akuisatoir. Sistem akuisatoir mengacu pada doktrin bahwa posisi terdakwa merupakan subjek yang berhadapan dengan pihak mendakwa. Akan tetapi, para pihak tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah sistem. Ciri dari sistem ini yaitu pemeriksaan dilakukan secara terbuka, sehingga para pihak yang berperkara dapat mengikuti semua tahap pemeriksaan. Sistem ini juga tidak memberikan kewenangan yang besar kepada pejabat, melainkan adanya pembatasan kewenangan di semua level tingkatan pemeriksaan. Merujuk pendapat dari Luhut M.P. Pangaribuan yang menyebutkan ada beberapa konsep penting dalam sistem akuisatoir. Yang pertama, pada tiap-tiap pemeriksaan perkara berupa fakta yang dikumpulkan mestinya menunjukkan tidak adanya keraguan. Yang kedua,
Pada setiap proses pemeriksaan perkara memperhatikan prinsip kecermatan dan hati-hati, meskipun sudah diketahui pelakunya. Yang ketiga, esensi dari sebuah konteks dan substansi menjadi penting dalam proses pemeriksaan di peradilan. Kemudian yang keempat, proses pemeriksaan di peradilan dilalui dengan mendengar pendapat secara lisan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan perkara mereka. Yang kelima, memastikan jalannya proses peradilan berjalan adil dan para pihak mendapat perlakuan yang sama. Yang keenam, diakuinya sebuah proses pengakuan bersalah dan merupakan putusan yang mengikat. Nah, supaya teman-teman gak bingung, kita cari perbedaan sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire. Jadi, perbedaan fundamental antara sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire ini yaitu sistem inquisitoire cenderung dilakukan secara sepihak dan tidak memberikan kebebasan kepada tertuduh dalam melakukan pembelaan. Sedangkan sistem acquisitoire memberikan kebebasan dalam hal si tertuduh berhak mengetahui dan ikut ambil bagian dalam setiap proses peradilan, bahkan berhak untuk membela diri atas segala tuduhan yang dialamatkan padanya. Oke teman-teman, itulah sedikit penyampaian materi dari aku tentang sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana, khususnya sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.